Sampurasun. Sampai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bangga di kesempatan yang berbahagia ini. Saya atas nama pemerintah Kota Bogor tadi baru juga menyesuaikan karena ada kegiatan sehingga terlambat. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya jam 9.30, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, seharusnya materi saya sampaikan selama 3 jam ya Pak ya. Mudah-mudahan saya sampaikan 5 menit selesai. Ada istilah apa, ikan cepat ikan gabus, ikan lele ikan menjahit. Cepat makin bagus, tidak bertele-tele kemudian cair. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Almawiranta. Sebelumnya saya penugasan di Kejaksaan Agung. Alhamdulillah sudah 1 tahun 1 bulan saya bertugas di pemerintah daerah Kota Bogor sebagai Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tentunya banyak hal-hal yang selama ini sudah berjalan. Bapak Ibu sendiri sudah bisa melihat bagaimana dinamika yang terjadi di wilayah kita. Dan yang paling menarik ketika terjadi pandemi COVID, kita sama-sama mengawal mulai dari awal dan sampai saat
Sekitar 300% peraturan perundang-undangan itu meningkat dari tahun 2019. Sehingga ini apakah merupakan kinerja yang baik atau memang tertiban ini harus diselesaikan. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judul yang ingin saya sampaikan mengenai strategi penerbitan produk hukum Kota Bogor terkait protokol kesehatan. Saya lihat di hadapan kita ada Pak Camat, ada 2 camat luar biasa di hadapan kita, Bogor Selatan sama Tanah Sareal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di forum ini kita nanti bisa lebih interaktif walaupun ini waktunya tidak banyak. Mungkin bisa saya sampaikan terkait hal ihwal mengenai protokol kesehatan sejak pemberlakuan PSBB di Kota Bogor tanggal 15 April 2020 kita mulai menerapkan apa yang seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Nah, dari sisi regulasi tentunya kita melihat kebutuhan terhadap aturan yang harus kita jalankan di masa pandemi harus dipahami. Kalau dari sisi naskah akademis harus ada kajian sosiologisnya, kajian filosofis dan regulasi. Nah, kemudian setelah PSBB dilaksanakan, ini yang menjadi panduan atau pedoman bagi kita semua. Ya, silakan lanjut. Strategi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor agar kepatuhan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar itu dapat berjalan dengan maksimal? Kita mengeluarkan beberapa peraturan wali Kota Bogor yang mengatur bagaimana penerapan pembatasan sosial berskala besar itu dapat berjalan maksimal. Di bawah kepemimpinan yang saat itu Pak Wakil Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas, karena Pak Wali Kota kita lagi dalam kondisi terkena COVID. Nah, ini yang sangat mencekam pada waktu itu, sehingga segala aturan yang mendukung pelaksanaan kekarantinaan wilayah harus disampaikan secara masif. Bapak Ibu sekalian, di tingkat wilayah dibanding dengan kinerja kami di sekretariat daerah lebih lelah karena harus mengatur bagaimana warga bisa taat dan patuh. Nah, khusus di dalam materi yang saat ini kita fokuskan kepada pariwisata, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Sampai saat ini sudah 5 kali kita rubah. Perubahan yang pertama, Perwali 44 itu terkait dengan rumah ibadah. Bapak Ibu sekalian ingat pada waktu itu kita banyak yang melakukan aksi komplain kenapa rumah ibadah ditutup sementara kegiatan-kegiatan lain masih bisa berjalan. Akhirnya kita lakukan perubahan. Perwali yang pertama setelah 44 kita rubah lagi Perwali 47. Perwali 47 untuk toko-toko yang non pangan. Kemudian kita rubah lagi kegiatan berupa wisata. Nah, ini yang masuknya di Perwali 56, perubahan Perwali 30. Ini yang nanti akan masuk ke dalam materi kita. Kenapa pada saat itu ada perubahan menjadi Perwali 56? Karena di sektor pariwisata sebagai pendukung sektor ekonomi, khususnya di Kota Bogor, itu menjadi prioritas dan menjadi evaluasi dan monitoring dari tim gugus tugas yang waktu itu bertugas. Kemudian yang keempat, perubahan Perwali 112 terkait dengan adanya kegiatan perhotelan yang merupakan satu kesatuan juga dengan kegiatan untuk pemulihan ekonomi. Dan kemudian yang kelima adalah perubahan terkait gugus tugas menjadi satuan tugas. Bapak Ibu sekalian,
kalau dilihat dari peraturan yang ada ini sepenggal yang saya sampaikan. Sampai saat ini alhamdulillah kami sudah menerbitkan, kalau keseluruhan saya katakan 300%, per wali saat ini 167, yang sebelumnya biasa 50. Setiap tahun peraturan wali kota ini sudah 167, dan keputusan wali kota sampai saat ini sekitar 600 sekian, yang biasanya kita tidak mencapai jumlahnya sampai 300. Artinya dari seluruh kita melihat kebutuhan terhadap regulasi yang terlalu banyak, ini akan membuat kita semakin pusing. Itu bagaimana untuk memahaminya. Kalau dari sisi Suncang, kami produktivitas hari ini baru dibuat aturan, ternyata sudah ada aturan baru. Yang kemarin belum kita pahami, ada aturan baru lagi. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu hanya gambaran sekilas bagaimana peran dari bagian hukum sekretariat daerah untuk menunjang pelaksanaan mendukung kegiatan regulasi di Kota Bogor. Baik, mungkin selanjutnya saya ingin lebih menyentuh sebenarnya seperti apa strategi kita untuk sama-sama meningkatkan PAD dari sisi sektor pariwisata. Ini yang sebenarnya paling penting dari penata laksanaan peraturan perundang-undangan. Tentunya peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Bogor sebagai produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan hierarki yang ada di atasnya. Saya menginginkan lebih fleksibel, dinamis. Kita lebih mengetahui, apalagi Bapak Ibu yang di wilayah di Kota Bogor ini sangat dinamis situasinya. Kemarin kita menerapkan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan mulai dari Perwali 37, kemudian berubah menjadi Perwali 45, kemudian berubah menjadi Perwali 60, kemudian berubah terakhir kali menjadi Perwali 107, dan akan berubah lagi setelah Perda Ketertiban Umum diterbitkan. Sehingga perkembangan yang kami lakukan bersama-sama dengan Biro Hukum Provinsi terhadap kebutuhan peraturan yang ada di Kota Bogor. Yang pertama, kita melakukan fasilitasi. Jadi masukan dari seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bogor terhadap kebutuhan regulasi itu disampaikan kepada kami di sekretariat daerah. Nanti kita akan lakukan harmonisasi, dan kemudian yang terakhir adalah sinkronisasi. Ada beberapa peraturan yang sebenarnya dari sisi hukum sudah clear, tapi dari sisi hak asasi manusianya yang belum. Tidak boleh ada diskriminasi, dan tarif patokan juga harus dihitung. Bapak Ibu sekalian, evaluasi dan inovasi yang terjadi saat ini tentunya membutuhkan kerja keras kita semua. Bapak Wali Kota sebagai kepala daerah maupun sebagai ketua Satgas membutuhkan sinergitas, kolaborasi dari kita semua, bagaimana di bawah komando beliau kita bisa menjalankan tugas, visi dan misi sebagaimana yang beliau emban. Dan sampai saat ini alhamdulillah, walaupun banyak permasalahan yang terjadi di Kota Bogor, sebagaimana yang Bapak ketahui, untuk menegakkan protokol kesehatan itu tidak mudah. Jadi kita dukung Pak Wali Kota sebagai ketua Satgas. Ini lagi menjadi tren Kota Bogor saat ini. Seluruh mata memandang Kota Bogor saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi tidak seperti itu. Pemberitaan di media seolah-olah Pak Wali diskriminatif atau tidak. Jadi saya menyampaikan di dalam forum ini juga sebagai bagian daripada evaluasi bagi kita semua. Mungkin sebenarnya saya ingin banyak mengeksplor apa yang ada di dalam bahan materi yang saya sajikan, tetapi saya menginginkan mungkin kebutuhan terhadap hal apa yang lebih fokus saat ini dalam diskusi saja. Dan
nanti kita sama-sama memanfaatkan waktu sambil menunggu Pak Wali datang dan membuka. Seyogyanya acara ini dibuka dulu Bapak Ibu, baru narasumber menyampaikan. Saya juga kaget. Kalau istilah saya tadi mulai dari perjalanan, ini berarti cucu duluan akhir gitu, baru anak. Tapi tidak apa-apa, ini adalah bagian daripada inovasi di Kota Bogor dan tidak menyalahi aturan. Mungkin untuk penyemangat kita semua, kita berikan tepuk tangan buat kita semua. Saya semangat Asia di dalam berkarya pada hari ini sebagai ibadah kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Tidak ada sesuatu yang mudah Bapak Ibu, tetapi tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita sama-sama dan mengambil hikmah dari apa yang kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan, keselamatan dalam situasi apapun, kita bisa terus berkarya dan berdedikasi untuk membangun pemerintah Kota Bogor. Demikian salah dan kurangnya saya mohon maaf atas penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu permasalahan yang terjadi bukan hanya di wilayah kita Kota Bogor, tapi hampir seluruh wilayah yang menerapkan PSBB. Tentunya aturan yang ada di wilayah Kota Bogor harus dipatuhi. Itu yang kemarin kita terapkan di dalam PSBB, sehingga Pak Wali yang terakhir mengeluarkan PSBB. Ini yang akhirnya menjadi kebijakan yang luar biasa diapresiasi oleh pemerintah provinsi. Kenapa ada wilayah-wilayah yang tidak bisa disamaratakan, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada pemilik otoritas di tingkat wilayah. Kalau di Kelurahan Cibadak tentunya Lurah Cibadak yang bekerjasama dengan Ketua RT, RW tempat, bagaimana untuk menentukan kepatuhan protokol kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sanksi itu kita melihat kebutuhan yang ada sebenarnya sebagai bentuk untuk menjaga bagaimana norma pelaksanaan pembatasan itu bisa maksimal. Tetapi tujuan kita sebenarnya bukan seperti itu. Bagaimana masyarakat patuh. Kalau untuk wilayah lain saya melihat ada yang diberikan otoritas kepada pemilik wilayah tersebut memberikan sanksi. Jadi sanksi bukan hanya melalui gugus tugas atau satgas. Itu diberikan sanksi, dan alternatif sanksi yang keras seperti denda atau membersihkan itu adalah terakhir dari sanksi administratif. Tapi lebih baik teguran saja, karena kecenderungan kita semua untuk melanggar protokol kesehatan itu sangat besar Bapak Ibu. Bahkan kita sendiri mengakui mungkin ada saat-saat kita di mana tidak menjalankan protokol kesehatan. Tapi siapa yang menegur kita kalau tidak kita sendiri? Jadi sehingga ini harus menjadi kepatuhan kita bersama. Kita sebagai aparatur memberi contoh. Untuk menjawabnya tentunya dari sisi aturan kita punya Perwali 57 yang mengatur bagaimana protokol kesehatan secara umum dan secara khusus. Untuk secara umum itu sudah tertuang di dalam peraturan-peraturan, tetapi yang secara khusus ini nanti diterbitkan oleh masing-masing otoritas tersebut. Jadi ada wilayah-wilayah yang termasuk zonanya itu termasuk zona aman atau tidak untuk melaksanakan kegiatan pernikahan. Itu Pak Wali sendiri mengatakan kalau wilayah tersebut dinyatakan aman, saya rasa itu tidak menjadi permasalahan. Tetapi kalau memang zona itu merah, itu tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Nah, ini yang menjadi kebijakan bersama. Mudah-mudahan sedikit informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan adanya Perwali tersebut itu bisa menjadi rujukan di dalam penerapan. Kita juga ada Perwali 61, tapi diterapkan pada saat masa adaptasi kebiasaan baru. Kami sudah mulai awal tahun 2021 kita menerapkan Perwali 61 Bapak Ibu sekalian.
Mungkin sambil menunggu Pak Wali yang informasi sudah menuju ke sini, sekali lagi mungkin di forum yang berbahagia ini tidak banyak yang bisa saya informasikan. Kita bisa melihat perkembangan melalui JDIH untuk informasi hukum, regulasi cukup banyak. Kalau Bapak baca di situ, saya rasa sudah sangat jelas. Tetapi permasalahan yang terjadi di wilayah yang saat ini secara update itu menjadi tanggung jawab kita semua, dan komunikasi mulai dari lurah, camat, kemudian sampai dengan pimpinan kita di balai kota itu yang paling penting. Jadi yang saya katakan tadi, tidak ada hal yang mudah, tapi tidak ada hal yang sulit kalau kita terus berkomunikasi. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Saya lihat ada rekan kami dari pihak kepolisian juga yang hadir. Dari kepolisian, nah ya, artinya kita terus berkolaborasi, sinergitas, karena saat ini dan sampai ke depan ini masih sifatnya ambigu. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi kita sama-sama menjaga apa yang bisa kita laksanakan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau kami dari bagian hukum melihat secara empiris bahwa aturan tersebut hanya sebagai filter saja. Tetapi yang paling penting pemilternya itu siapa? Kita semua. Aturan itu hanya sifatnya sebagai petunjuk. Sebaik-baiknya aturan kalau tidak dijalankan ya sia-sia. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin hal ini nanti akan kita diskusikan melalui forum yang mungkin lebih nyaman ya. Kalau ini di masa pandemi kita ya oke. Mungkin begitu Pak, kita memaksimalkan saja apa yang nanti secara teknis mungkin dari rekan-rekan yang lain saat ini masih menunggu bagaimana informasi penerapan kebijakan terhadap COVID, protokol kesehatan yang update. Tapi insya Allah sekali lagi saya katakan saat ini dari beberapa daerah yang di Jawa Barat kita juara paling banyak mengeluarkan aturan di beberapa daerah, sehingga menjadi barometer ke depan. Mungkin itu. Kalau ada yang mungkin belum jelas, itu nanti kita sambil komunikasi, mengingat forum sudah sangat terbatas. Saya kembalikan kepada moderator.